teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-166. Pagi itu, setelah hujan semalaman, langit terlihat begitu cerah dan matahari bersinar dengan hangat. Di ruang makan keluarga Rafael, suasana tampak begitu hangat dan harmonis. Semua anak dan menantu berkumpul untuk menikmati sarapan bersama. Rafael duduk di ujung meja, menikmati sarapan lezat yang disiapkan oleh istrinya. Sementara itu, anak dan menantu mereka saling bercengkrama, tertawa, dan bercerita tentang rencana mereka untuk hari ini. Tiba-tiba, pintu ruang makan terbuka dan Raki, pengawal pribadinya itu, muncul. Matanya segera melirik Rafael yang tengah menikmati sarapan. Dia berjalan mendekati Rafael dengan langkah ragu-ragu dan berdiri di belakangnya. "Tuan," kata Raki sambil menunduk hormat. Kelopak mata Rafael bergerak, lalu menatap Raki dengan tatapan tajam yang membuat Raki merasa gugup. Raki menelan ludahnya, ada sesuatu yang penting untuk disampaikannya kepada Rafael. "Apa yang terjadi?" tanya Rafael dengan suara tegas dan serius. Raki menghela napas dalam-dalam, kemudian mulai menjelaskan dengan suara serius. "Tuan, ada kabar penting yang harus saya sampaikan." "Katakan," ucap Rafael dengan tenang. Ia meletakkan sendok di piringnya, lalu menyatukan jari-jarinya di atas meja. Wajahnya tampak serius menunggu penjelasan Raki. Menggigit bibir, Raki melanjutkan. "Nona Adiba sudah keluar dari penjara, Tuan. Ustadz Safik membayar jaminannya. Beliau sempat masuk rumah sakit karena masalah yang menimpa Nona Adiba." Mendengar itu, ekspresi Rafael berubah menjadi terkejut dan tak percaya. Ia menatap tajam ke arah Raki, seolah mencari kebenaran dari kata-kata pria itu. Raki melanjutkan dengan ragu. "Ustadz Safik mengatakan, beliau akan datang berkunjung untuk meminta maaf atas apa yang terjadi pada Tuan Muda Brian." Rafael mengepalkan tangannya di bawah meja, emosinya tercampur. Matanya bersinar tajam, seakan menunjukkan kemarahan yang mendalam. Ia merasa bertanggung jawab atas nasib malang yang menimpa Brian dan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" tanya Raki dengan suara pelan. Istri dan anak, menantunya yang semula bercengkrama kini terdiam, menatap Rafael dan Raki dengan ekspresi tak enak. Seseorang datang bertamu, tentu saja kita akan menyambutnya, apalagi. Untuk apa yang akan terjadi, kita lihat nanti. Raki mengangguk, kemudian mundur dengan hormat dan keluar dari ruang makan. Rafael menatap keluarganya, tersenyum lembut, dan berkata, "Mari kita selesaikan sarapan, dan setelah itu, Asia pergi sekolah. Pak Sam, kamu temani istrimu ke rumah sakit, Dedi sudah menghubungi om kamu, Nara bisa bekerja kembali di sana." Ucap Rafael. Suasana di ruang makan kembali hangat, meski ada rasa kekhawatiran yang menggelayut. Keluarga Rafael bersatu untuk mengatasi masalah yang datang, dan pagi yang cerah itu menjadi saksi kebersamaan mereka. Di jam istirahat, Hanza dan teman baiknya, Amel sedang berjalan menuju kantin sekolah. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan Gio. Tak disangka lelaki itu kembali ke sekolah, perban di kepalanya sudah terlepas menyisakan perban kecil di keningnya. Hanza berjalan ke kiri, tetapi Gio juga berjalan ke kiri. Hanza kemudian berjalan ke kanan, namun Gio juga ke kanan. Hanza merasa kesal dan akhirnya berhenti, berdiri dengan tangan di pinggangnya, menatap Gio dengan tatapan tajam dan menantang. Tiga lelaki yang berdiri di belakang Gio bersorak, menyaksikan aksi pertarungan tatapan antara Hanza dan Gio. "Ada masalah, Yang Mulia, Ustadzah?" Ejek Gio masih menatap Hanza. "Kenapa menatapku seperti itu? Apa kamu tidak takut jatuh cinta padaku?" Hanza mendemus kesal, ia tak ingin berdebat dengan Gio. Ia memutuskan untuk berjalan memutar, menghindari kontak mata dengan lelaki itu dan melanjutkan perjalanannya. Meski begitu, perasaan kesal yang membuncah di dalam hati Hanza tak bisa hilang begitu saja. "Kenapa tiba-tiba dia mengganggu kamu?" tanya Amel pada Hanza, sambil melirik ke arah Gio yang sedang berbicara dengan teman-temannya di sisi lapangan basket. Gadis berkerudung itu heran saja, tak biasanya Hanza diganggu. Semua orang di sekolah tahu betul siapa keluarga Hanza, sehingga tidak ada yang berani mengusiknya. Ekspresi wajah Hanza tampak bingung dan sedikit kesal. Hanza mengedikan bahunya acuh. "Tidak tahu, lagi iseng saja kali," ujarnya dengan nada enteng. Amel memicingkan mata. "Jangan-jangan dia suka sama kamu lagi." Langkah Hanza terhenti, begitupun Amel. "Yang benar saja. Kamu kayak tidak tahu siapa Gio, saja," ujar Hanza sambil melirik ke arah Gio sekilas. Amel mengangguk. Benar juga, dia kan playboy dan suka main-main. Tangannya memegang pundak Hanza seolah memberi dukungan. "Tapi hati-hati ya, siapa tahu dia punya niat jahat." Hanza tersenyum tipis. "Tenang saja, Amel. Aku nggak akan terpengaruh oleh omongan orang seperti dia." Hanza menatap mata Amel dengan pandangan tegas, menunjukkan keteguhan hatinya untuk tidak terpengaruh oleh ulah Gio. Amel mengangguk sambil menjelaskan. "Lagi pula, dia berasal dari keluarga miskin. Orang tua kamu juga tidak akan menerima dia. Dan juga, kamu tidak cocok dengan Gio." Ucap Amel sambil menatap ke arah Gio yang bergabung bermain basket di lapangan. Hanza merasa bingung dengan penjelasan Amel, keningnya berkerut. "Maksud kamu apa, sih? Apa hubungannya keluarga dia yang miskin dengan ketidakcocokan antara aku dan dia? Kamu aneh deh."
Amal tergagap, wajahnya tampak panik. Maksudku bukan gitu. Cha, kamu kan anak orang kaya. Pasti punya standar sendiri dalam memilih pasangan. Jio itu keluarganya rumit, juga berandalan sekolah, meski dia tampan, tapi mungkin dia kurang sesuai dengan ekspektasi orang tuamu. Hanza melirik ke arah Jio yang tengah berlari mengejar bola. Tapi, bukankah cinta itu tidak memandang status sosial dan kekayaan? Lagi pula, kenapa pemikiran kamu sejauh itu? Kita ini masih pelajar di bawah umur, Mel. Belum pantas ngomongin soal pasangan. Amal tersenyum getir. Iya, kamu benar, Cha. Tapi, tetap saja, aku saranin, jangan terlalu dekat dengan Jio. Dia benar-benar tidak cocok sama kamu, yang spek bidadari begini. Hanza menghela napas panjang. Dia tahu Amel berusaha memberikan nasihat terbaik, meskipun dalam hati Hanza masih merasa ragu tujuan perkataan Amel. Sementara itu, Gio tak menyadari percakapan mereka. Dia terus bermain basket dengan semangat bersama teman-temannya. Hanza dan Amel melanjutkan perjalanan menuju kantin, mengisi perut untuk menambah energi untuk menyambut pelajaran fisika setelah ini. Kembali ke rumah Rafael, Aisyah tengah duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang berdiri di depan cermin, tengah memakai baju kaos berwarna hitam. Meski suaminya itu telah berumur, akan tetapi ketampanannya seakan tak pudar sama sekali. Melihat penampilan Rafael seperti ini, Aisyah merasa tengah bernostalgia. Pasalnya, semenjak anak-anak mereka beranjak dewasa, Rafael tak pernah lagi memakai pakaian seperti ini. Lebih sering kemeja dan jas, penampilan yang justru jarang ia kenakan semasa muda. Rafael tersenyum pada istrinya melalui pantulan cermin, seolah tahu apa yang tengah berkecamuk dalam pikiran Aisyah. Aisyah pun membalas senyuman itu dengan tatapan penuh cinta dan kehangatan. Mereka berdua sejenak terdiam, tenggelam dalam kenangan indah masa lalu yang telah mereka lalui bersama. Kamu tahu, sayang. Ujar Rafael seraya berbalik menghadap istrinya. Melihat dirimu seperti ini, aku merasa seperti kembali ke masa lalu, saat kita masih muda dan penuh semangat menjalani hidup bersama. Aisyah mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. Aku juga merasa hal yang sama, Abang. Terima kasih telah menjadi suami yang luar biasa selama ini. Mereka berdua saling menatap, saling meyakinkan bahwa cinta yang telah mereka bina selama ini akan terus abadi hingga akhir hayat. Rafael menarik napas panjang, kemudian duduk di samping Aisyah. Dengan perlahan, ia bersandar di bahu wanita itu, memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan kedamaian yang selalu ia temukan di sana. Sayang, aku bingung bagaimana menghadapi ustadz itu. Ujar Rafael dengan nada lelah. Di satu sisi, aku sangat kesal karena dia berani sekali menjamin Adiba, padahal dia tahu cucunya salah. Melakukan hal ini, sama saja dia menantangku. Rafael menghirup aroma leher istrinya, mencoba menenangkan diri dari amarah yang sedari tadi terpendam. Aisyah, yang merasakan kegalauan suaminya, mengelus kepala Rafael dengan lembut, mencoba memberikan dukungan dan kehangatan. Aku akan mengikuti apapun keputusan, Abang. Ucap Aisyah dengan suara lembut dan tenang. Aku yakin, Abang bisa mengambil keputusan terbaik untuk semuanya. Kemudian, Rafael membuka mata dan menatap istrinya yang cantik dan penyabar. Ia tersenyum, merasa beruntung memiliki istri yang selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Kini, Rafael merasa lebih tenang, lebih siap untuk menyambut kedatangan Ustadz Syafiq. Bab ke-167. Siang itu, Aisyah dan para koki mulai sibuk menyiapkan makan siang. Hari ini demi menyambut kedatangan Ustadz Syafiq, Rafael sengaja tidak datang ke kantor, bukan begitu sangat menghormati lelaki tua itu, tetapi dia tak ingin mereka bertemu dengan istrinya lebih dulu. Bang, apa perlu memanggil Ara? Anak itu masih di rumah sakit menemani Brian. Dia bilang, mungkin besok Brian sudah bisa pulang. Ara juga bilang, katanya Brian akan dibawa ke sini. Ucap Aisyah. Ada aku di sini, untuk apa merepotkan anak-anak? Biarkan mereka sibuk dengan urusannya sendiri, aku akan menyelesaikan masalah di sini. Ucap Rafael, mengelus kerudung istrinya. Aisyah mengangguk, lalu kembali pergi ke dapur, memberikan instruksi pada pelayan untuk segera menyajikan makanan di atas meja. Tak lama setelah hidangan makan siang tersaji, tamu yang ditunggu akhirnya datang juga. Ustadz Syafiq, Adiba, serta istri Ustadz Syafiq, Ummi Salamah berjalan mendekat. Suasana yang sempat kaku terasa di antara mereka karena pernah terjadi hal tak mengenakan, namun Aisyah berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman itu. Dengan senyuman hangat dan penuh hormat, Aisyah menghampiri mereka. Silahkan masuk, Ummi. Ucap Aisyah sambil membuka pintu lebih lebar. Ummi Salamah tersenyum, mengangguk. Terima kasih, Nak. Adiba menyalami Aisyah dengan wajah yang tampak lebih kurus dan kusam, seolah beberapa hari ditahan telah menguras energinya. Aisyah tidak bisa menahan kekhawatirannya melihat kondisi Adiba. Kamu sehat? Tanya Aisyah lembut. Adiba menggelang. Tidak, Ummi. Tapi aku akan baik-baik saja. Aisyah tersenyum dan mengangguk. Tidak ingin bicara lebih lanjut, ia menggandeng tangan Adiba, membawanya ke ruang makan. Sementara itu, Ustadz Syafiq dan Ummi Salamah mengikuti di belakang mereka. Setelah mereka duduk, Aisyah menawarkan hidangan yang telah disiapkan. Silakan menikmati makan siangnya, semoga sesuai dengan selera Ustadz dan Ummi. Ujar Aisyah dengan tulus. Rafael datang setelah selesai melakukan rapat kecil dengan kliennya. Mereka makan bersama, meskipun suasana canggung masih terasa di udara. Namun, Aisyah berusaha untuk membuat percakapan ringan agar suasana menjadi lebih nyaman. Ustadz Syafiq dan Ummi Salamah tampak menghargai upaya Aisyah dan perlahan suasana menjadi lebih hangat. Setelah makan siang, mereka duduk bersama di ruang tamu. Ustadz Syafiq berdeham pelan sebelum berbicara dengan nada lembut.
Sebelumnya, saya mau meminta maaf terlebih dahulu kepada Nak Rafael dan Nak Aisyah. Bukan maksud saya membela Adiba, tetapi bagaimanapun juga, dia merupakan cucu perempuan saya satu-satunya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia kecil. Dia kehilangan kasih sayang, meski saya dan istri mendidiknya, namun kami hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Wajah Ustadz Syafiq tampak menyesal dan sedih. Rafael mengetuk-ngetuk jarinya di paha, betapa membosankannya mendengar ini. Ia ingin segera menyelesaikan masalah ini dan melanjutkan pekerjaannya. Rasa kesal terpancar dari gerak-geriknya yang gelisah. Aisyah, yang duduk di samping Rafael, merasa tidak enak dan mencoba menenangkan Rafael dengan menepuk punggungnya secara halus. Mata Ustadz Syafiq berkaca-kaca saat melanjutkan ceritanya. Saya tahu bahwa Adiba telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan saya berharap Nak Rafael dan Nak Aisyah dapat memberikan kesempatan kedua untuknya. Saya yakin, jika Adiba diberi kesempatan, ia akan berusaha memperbaiki dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar permohonan Ustadz Syafiq, Rafael dan Aisyah saling bertukar pandang. Meski mereka masih kesal, namun ada rasa simpati yang muncul melihat kesedihan Ustadz Syafiq. Akankah mereka memberikan kesempatan kedua untuk Adiba? Rafael kemudian menegakkan punggungnya, ia menatap Ustadz Syafiq dengan ekspresi datar lalu berkata, Ustadz, di sini saya hanya mewakili kekesalan putri saya, Ara. Untuk kesempatan dan memaafkan, sebaiknya langsung saja menemui korban, dan maaf sebelumnya, saya sedikit pun tidak melihat ketulusan kalian, jika benar merasa bersalah, apa kalian sudah menjenguk Brian di rumah sakit? Apa kalian tahu, dia melakukan operasi besar karena banyaknya tulang yang hancur akibat kecelakaan itu? Mendengar pertanyaan Rafael, wajah Ustadz Syafiq tampak terkejut sejenak. Ruangan yang tadinya penuh dengan kehangatan tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Semua orang saling pandang, merasakan ketegangan yang semakin mengental di udara. Ustadz Syafiq mencoba mengendalikan emosinya, lalu menjawab dengan suara bergetar. Kami memang belum sempat menjenguk Brian, namun niat kami untuk meminta maaf sungguh-sungguh. Kami tidak ingin ada perselisihan di antara kita. Rafael mendengus, tidak terima dengan jawaban tersebut. Jika kalian benar-benar tulus, buktikan dengan perbuatan. Jangan hanya datang ke sini dengan kata-kata manis yang tak ada artinya. Anak dan calon menantu saya menderita karena ulah cucu kalian, dan kalian bahkan tidak peduli. Ujarnya dengan nada meninggi. Wajah Adiba yang sejak tadi menunduk mulai meneteskan air mata. Hatinya tercabik-cabik mendengar pertengkaran yang terjadi di hadapannya. Ia merasa bersalah, sekaligus bersedih karena kakeknya harus berhadapan dengan orang yang keras kepala dan dingin seperti Rafael. Baiklah, kami akan menjenguk Brian dan meminta maaf secara langsung padanya. Kata Ustadz Syafiq akhirnya, berusaha menenangkan suasana. Kami memohon maaf atas kelalaian kami selama ini dalam mendidik Adiba, dan kami berjanji hal ini tidak akan terjadi lagi. Rafael menatap Ustadz Syafiq dan Adiba dengan tatapan tajam, ia tersenyum miring, jika dia tidak mengungkit hal ini, apa mereka akan ingat dengan Brian? Rafael tahu betul tujuan Ustadz Syafiq, dia terus memohon maaf pada dirinya karena status dan kehormatannya sebagai orang terpandang. Sedangkan Brian, dia hanya seorang anak yatim piatu, dan bekerja untuk Azam. Jika ada yang perlu ia dekati, maka Rafael lah orangnya. Sungguh pemikiran yang amat licik. Sedangkan Adiba menatap Rafael, penampilan Rafael hari ini tampak berbeda, jika dilihat dari posisi duduknya, tak terlihat ada kerutan sedikit pun, baik di sudut mata maupun sudut bibirnya, dibanding dengan Azam, Rafael lebih panas dan matang. Merasakan ada tatapan tajam padanya, Rafael menoleh. Adiba seketika menunduk dengan rona pipi memerah. Ia tidak tahu, kenapa tiba-tiba dia menjadi berdebar melihat Rafael hari ini, padahal sebelumnya, lelaki itu terlihat menyeramkan. Adiba minta maaf pada orang tua Azam. Karena sebelumnya kamu juga sudah tidak sopan pada mereka. Titah Umi Salamah pada cucunya itu. Adiba berjalan gontai menuju Aisyah yang tengah duduk di sofa berdampingan dengan Rafael, wajahnya tampak lesu dan menunduk. Umi Salamah mengawasi cucunya dengan tajam, memastikan ia menjalankan perintahnya dengan tulus. Adiba menghela napas dalam, lalu duduk di samping Aisyah dengan rasa malu yang membuncah. Ia menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Umi, Adiba minta maaf ya. Karena kemarin Adiba sudah lancang bicara kasar sama Umi, juga Adiba minta maaf, karena gara-gara Adiba, pernikahan Ara Jeti batal. Aisyah menoleh ke arah Adiba, menatapnya lembut dan tersenyum. Ia mengusap punggung tangan Adiba yang gemetar. Tidak apa-apa, Umi sudah maafkan. Lagi pula, pernikahan Ara tidak batal hanya tertunda saja. Semuanya sudah takdir yang ditentukan oleh Allah, jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Adiba merasa lega, wajahnya kembali ceria. Dia tahu kalau Aisyah akan luluh melihat wajahnya yang menyedihkan. Adiba berdiri lagi, kini ia duduk di sebelah Rafael. Tindakannya ini membuat semuanya terkejut, bukan hanya Aisyah, tapi Ustadz Syafiq dan Umi Salamah sampai tersentak dengan sikap cucu kesayangannya itu. Sedangkan Rafael, tidak bergeming sedikit pun, dia duduk tenang, seolah tidak menganggap keberadaan Adiba. Tidak menyadari kesalahannya, Adiba memasang wajah memelas dan penuh dengan air mata. Raut mukanya berubah drastis, seolah sedang merasakan penyesalan yang mendalam. Tanpa bisa mengendalikan emosinya, air mata Adiba meluncur deras, menambah kesan dramatis pada wajahnya. Dalam suara putus-putus, Adiba mencoba meminta maaf. Om, Adiba minta maaf ya. Adiba sudah menyusahkan keluarga. Om, Adiba janji akan jadi anak yang baik, mulai sekarang, Adiba akan lebih patuh dan menuruti apapun yang kakek katakan. Ucap Adiba dengan nada yang terdengar seperti sedang menggoda, bukan meminta maaf yang sebenarnya. Sementara itu, Aisyah yang menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana seorang gadis kecil yang berusaha merayu suaminya merasa syok berat.
Ia tak menyangka akan melihat Adiba dalam keadaan seperti itu, di mana wajah memelas dan air mata yang mengalir di pipinya seolah menyembunyikan niat yang sebenarnya. Aisyah berusaha menahan rasa marahnya, namun ia tahu bahwa Rafael bukan pria yang akan tergoda dan mudah seperti Adiba, terlebih lagi dengan gadis yang seumuran dengan putrinya sendiri. Intinya, Aisyah mempercayai suaminya. Adiba, panggil Ustadz Safik. Suaranya berat dan menekan, wajah Ustadz Safik menghitam dan sangat tidak enak untuk dilihat. Ummi Salamah tak jauh berbeda, dia juga menatap Adiba dengan tatapan yang entah, bahkan orang buta yang mendengar perkataan Adiba juga akan tahu apa niat gadis itu, apalagi ia melihat sendiri bagaimana ekspresi Adiba ketika bicara dengan Rafael. Pemikirannya terlalu jelas. Sangat memalukan. Ustadz Safik, andai memiliki ilmu menghilang, dia akan segera pergi dari sana. Mau ditaruh di mana lagi wajahnya yang telah tercoreng ini? Untuk kesekian kalinya dia dipermalukan oleh cucunya itu di depan Aisyah dan Rafael. Setelah ini, bagaimana mungkin dia masih punya wajah bertemu dengan mereka? Kakek, tenang saja, Om Rafael mungkin terlihat dingin, tapi hatinya baik dan lembut, benar kan, Umi? Adiba minta persetujuan Aisyah. Karena sebelumnya dia sempat bertanya kisah pertemuan pasangan suami istri itu. Jika diingat-ingat, Adiba merasa Rafael cukup menarik. Tidak dapat anaknya, ayahnya juga boleh. Dalam hati Adiba, ia yakin, Aisyah yang seorang wanita baik-baik, pasti tidak akan menolak jika dimadu, dia juga sangat yakin, mereka berdua bisa hidup rukun bersama. Membayangkan ini, betapa bahagianya Adiba, seolah rasa sakit hati dan kecewanya terhadap Azam tidak pernah ada. Adiba, saya rasa kamu sudah sangat berlebihan. Suamiku, tentu saja baik hati, hanya pada orang yang dia anggap pantas. Tetapi untuk bersikap lembut, hanya padaku saja, bahkan dengan anak-anaknya dia bersikap tegas, apalagi terhadap perempuan lain. Dengan kalimat ini, Aisyah ingin memberitahu Adiba bahwa apapun yang dia lakukan, tidak akan bisa menggoyahkan posisinya di hati Rafael. Adiba terkekeh kecil. Umi, maksud Umi, apa? Adiba kan bukan orang lain, bukankah kita keluarga? Ustadz Safik menekan dadanya, nafasnya terasa sesak. Jika Adiba terus melanjutkan perkataannya lagi, mungkin dia akan kehilangan nyawa saat ini juga. Astagfirullah, Abi. Ummi Salamah berteriak ketika melihat suaminya kesakitan. Adiba, cukup, hentikan sikap menjijikan itu, apa kamu mau membunuh kakekmu? Belum cukup kamu permalukan kami. Ummi Salamah memapah Ustadz Safik, membantunya berdiri, setidaknya, dia punya alasan untuk pergi. Aku. Adiba panik, melihat neneknya, marah. Padahal dari rumah dia sudah diwanti-wanti agar tidak membuat kesalahan lagi. Tapi dengan bodohnya dia kembali terjerumus bisikan setan. Dalam hati Adiba mengutuk dirinya sendiri. Nak, Aisyah. Maaf, kedatangan kami lagi-lagi membuat kegaduhan. Suami saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya harus segera pergi. Ucap Ummi Salamah. Aisyah mengangguk. Silahkan, Ummi. Maaf tidak bisa mengantar. Ucap Aisyah berusaha untuk tetap ramah. Sedangkan Rafael masih duduk diam. Bahkan di saat nafas Ustadz Safik terputus-putus dia tak menoleh sedikit pun. Bab ke-168. Aisyah menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Perasaannya terasa kacau. Dia pikir pertemuannya dengan Ustadz Safik dan Adiba hari ini akan berjalan baik. Di luar dugaannya, malah semakin parah. Mau menjenguk Ustadz, itu? Pertanyaan Rafael lebih terdengar sedang mengejeknya. Aisyah memasang wajah cemberut, ia merajuk dengan menyelimuti tubuhnya sampai kepala. Di balik selimut itu ia berkata, Ustadz siapa? Aku tidak kenal. Ucapnya dengan nada ketus. Rafael tertawa terbahak, lalu ia menarik selimut yang menutupi tubuh Aisyah. Wajah Aisyah tampak merah padam, dan matanya berkaca-kaca karena kesal. Rafael kemudian duduk di samping Aisyah, mencoba menenangkan istrinya itu. Maaf, sayang, aku tahu kamu sedih. Tapi percayalah kehidupan mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Ucap Rafael sambil mengelus punggung Aisyah. Aisyah menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca. Kenapa semuanya jadi begini, abang? Padahal aku tidak ingin memutus tali silaturahmi, apalagi sampai menebar permusuhan seperti ini. Tetapi anak itu malah terus membuat masalah, sampai berani merayu kamu di depan mata aku. Rafael menarik napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur istrinya. Sayang, terkadang orang hanya memanfaatkan niat baik kita. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu banyak berpikir yang tidak penting, kamu hanya perlu fokus kepada suami dan anak-anak kita saja, yang lainnya, biar suami tampanmu ini yang membereskan, oke? Aisyah mengangguk lemah, lalu menyandarkan tubuhnya di bahu Rafael. Dalam dekapan hangat suaminya, perlahan Aisyah merasa lebih tenang. Setelah ini, dia tak akan begitu mudah lagi percaya dengan sembarang orang. Berita kekacauan yang dibuat Adiba telah sampai ke telinga Azam, Nara, dan Ara. Mereka bertiga merasa sangat geram dengan sikap murahan gadis itu. Dengan wajah merah padam karena marah, Ara menggertakkan giginya. Sudah aku bilang dia itu perempuan gila. Kalau aku tahu mereka mau datang ke rumah, aku pasti pulang tadi dan menjambak rambutnya serta menggaruk wajah sok polosnya itu. Ucap Ara sambil menggenggam tangannya erat-erat. Nara tertawa kecil melihat kemarahan adik iparnya. Karena tahu akan begini, makanya, Umi dan Dedi tidak memberitahumu. Jawab Nara sambil mencoba menenangkan Ara. Azam, yang hanya mendengarkan dengan ekspresi muram, merasa tangannya ditepuk oleh Nara. Tenang. Kita bisa memberi dia pelajaran, agar Adiba tidak bisa mengulangi perbuatannya lagi. Ujar Nara dengan nada yang penuh keyakinan. Ara, yang masih geram, mengepalkan tinjunya sambil bergumam.
Aku tidak akan membiarkan perempuan itu merusak kebahagiaan keluarga kita. Aku akan sebarkan berita bahwa dia adalah seorang kriminal, pelakor dan ini pasti akan menghancurkan reputasinya. Mendengar perkataan Ara, sebenarnya, Azam dan Nara juga setuju, siapa yang bisa tahan dengan kekuatan internet, tetapi, orang tua mereka sudah pasti tidak akan setuju. Jadi, Azam segera menolak, dia punya satu rencana, akan ia diskusikan dengan dadinya nanti. Sudah, sekarang, kamu siap-siap? Katanya Brian sudah bola pulang. Ucap Azam sambil bangkit dari kursinya. Mas, Brian masih butuh perawatan, aku mau ajak dia tinggal di rumah, apakah tidak masalah? Tanya Ara. Azam mengangguk. Banyak kamar kosong di rumah, kamu bisa lebih tenang kalau merawatnya sendiri. Brian yang tadinya tertidur, sekarang telah bangun. Ia melihat Azam dan Nara lalu tersenyum. Azam, aku dari kemarin-kemarin ingin bertanya, apa ini dokter cantik yang membuat kamu galau itu? Azam memukul lengan Brian, melihat ini, Ara kesal. Ia balik memukul masnya. Brian lagi sakit, mas. Omelnya. Dikit doang, dek. Jadi sekarang kamu lebih sayang dia daripada, mas. Azam memasang ekspresi sedih. Ara cemberut dan memukul Azam lagi. Mana bisa kamu bilang begitu? Brian ya Brian, kamu ya kamu, mana boleh dicampurin. Ya, siapa juga yang mau nyampur sama dia. Saat mengatakan ini, Azam menarik Nara, memeluknya dengan ekspresi bergedik geli. Brian tertawa, sedangkan Nara berdecak kesal. Ia mengambil buah apel hendak melemparkan pada Azam. Namun pasangan suami istri itu, kabur dengan cepat, hingga terdengar suara pintu tertutup dengan keras. Sudah, aku tidak apa-apa. Terima kasih, sayang, kamu sudah belain, aku. Ucap Brian dengan tulus. Ia mengedipkan matanya pada Ara yang masih berwajah cemberut. Ara mengalihkan pandangan pada Brian lalu ia berkata dengan ketus. Aku itu bukannya belain, kamu kan lagi sakit, dipukul lagi, kalau tambah parah gimana? Makin lama pernikahan kita tertunda. Brian tersenyum mendengarnya, ia mencubit jari-jari Ara, dan tersenyum jahil. Kenapa? Sudah tidak sabar. Apa kamu iri dengan mereka? Ingin diperlakukan seperti Nara juga? Gak usah godain aku, sekarang cepat, kita pulang ke rumah. Sebenarnya, kamu itu mau nikahin aku, gak sih? Ara merajuk ia duduk di depan Brian dengan membelakangi lelaki itu. Ara, kamu tahu kalau kita belum menikah? Tapi kamu malah merajuk seperti ini, kamu mau menyiksa aku? Brian mengerutkan keningnya menatap punggung Ara. Ara menoleh sedikit, lalu berkata lagi. Kapan aku menyiksa? Kamu? Ini, kamu tahu tidak? Tanganku sampai gemetaran, keringat aku bercucuran menahan diri agar tidak memeluk kamu, mencium kamu, dan berbisik di telingamu. Ara berbalik dan menutup mulut Brian, semburat merah di pipinya membuktikan kalau saat ini gadis itu tengah malu. Dasar, mulut buaya. Makanya, buruan nikahin aku. Ujar Ara. Brian tersenyum tipis, menatap penuh cinta pada gadis yang menjadi alasannya untuk berusaha lebih keras setiap hari. Sebenarnya, di lubuk hati terdalam, Ara tidak terlalu terburu-buru untuk menikah. Namun, ia menyadari betul bahwa kedekatan mereka berdua harus segera diresmikan agar terhindar dari godaan dan rayuan setan yang selalu mengintai di setiap sudut kehidupan. Tak hanya itu, kekhawatiran lain yang muncul di benak Ara adalah kemungkinan adanya gadis lain yang akan mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka dan menggoyahkan hubungan yang baru saja ia bina. Karena itu, ia memberanikan diri dan terlihat terburu-buru dengan mendesak Brian untuk segera menikahinya. Brian menarik tangan Ara yang menutup mulutnya. Sayang, kalau kamu mau, sampai di rumah kita bisa menikah, atau kamu mau kita langsung ke kawah saja? Ara tersentak. Ia menatap Brian yang juga menatapnya. Lelaki itu tidak terlihat bercanda. Kamu serius? Jangan bercanda, Bre. Brian tersenyum, lalu mencium punggung tangan Ara. Sayang, bagaimana kamu akan merawatku nanti saat di rumah? Tidakkah kita akan lebih sering bersentuhan? Aku lelaki normal, sayang. Tolong jangan membuatku lebih menderita dari ini. Sekarang saja aku ingin menggigitmu. Tidak bisa. Brian segera bangkit, ia turun dari ranjang, mengambil ponselnya. Kita harus segera menikah hari ini juga. Sebelum terjadi sesuatu yang aku inginkan. Ara tertawa terbahak, ia menatap Brian yang menarik tangannya. Lelaki macam apa yang aku nikahi ini, ya Allah? Brian tidak peduli, dia terus mengajak Ara keluar, entah benar-benar serius dia saat itu, atau sekedar bercanda untuk menghiburnya, Ara tidak tahu, namun dia tidak menolak ketika Brian membawanya pergi. Sementara itu, di kantornya, Raki baru saja memberikan laporan pada Rafael yang tengah duduk di kursi kerjanya. Lelaki itu mengerutkan kening menatap tablet di tangannya. Wajahnya terlihat muram dengan tinju terkepal erat. Namanya? Giovanoskai, Tuan. Jawab Raki dengan tegas. Giovanna. Rafael menggumamkan nama remaja lelaki yang akhir-akhir ini terus berada di sekitar putri kesayangannya. Wajahnya terlihat cemberut. Awasi terus gerak-geriknya, jika dia punya niat jahat pada putriku, singkirkan. Ucap Rafael dengan nada tegas. Raki, pengawal yang setia padanya, mengangguk mengerti. Baik, Tuan. Sahutnya, kemudian mundur dan keluar dari ruangan itu, bersiap melaksanakan perintah Rafael. Rafael melihat ke potret keluarganya di atas meja, memandangi wajah Kanza. Kenapa anak zaman sekarang tumbuh dengan cepat? Padahal dia baru kemarin lahir, sekarang, sudah ada lelaki yang mendekatinya. Keluh Rafael sambil menghembuskan nafas kasar. Rasanya agak frustasi ketika satu persatu anak-anaknya tumbuh dewasa dan mulai menjalani kehidupan mereka sendiri. Hanza, putri bungsunya yang berusia 16 tahun, adalah matahari di kehidupan Rafael.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ada lelaki yang berniat buruk pada putrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rafael harus mengakui bahwa Hansa kini sudah bukan anak kecil lagi, dan dia harus belajar untuk melepaskan kekhawatirannya. Sementara itu, Raki mulai mengawasi Giovanna dari kejauhan. Dia mencari tahu latar belakang Giovanna dan keluarganya, mencoba untuk memastikan apakah Gio memiliki niat yang baik terhadap Hansa atau tidak. Dalam pengawasannya, Raki menyadari bahwa di balik penampilan berandalannya Gio sebenarnya adalah remaja yang baik hati dan sopan, yang mungkin hanya tertarik pada Hansa karena kepribadian dan kecantikannya. Meskipun begitu, Rafael tetap merasa tidak nyaman dengan kedekatan Gio dan Hansa. Sebagai seorang ayah yang overprotektif, Rafael tidak ingin ada lelaki yang merusak kebahagiaan putrinya. Namun, dalam hati kecilnya, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa melindungi Hansa selamanya, dan suatu saat nanti, Hansa akan menemukan cinta sejatinya sendiri. Sebagaimana kedua kakaknya yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Bab ke-169. Seluruh keluarga dan teman-teman Aisyah dan Rafael dikejutkan oleh sebuah postingan di akun media sosial Ara. Postingan itu menunjukkan sebuah foto buku nikah yang baru saja ditandatangani oleh Ara dan Brian. Rupanya, mereka telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga. Rama, ayah Ara, merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa menjadi wali bagi putrinya sendiri. Ia terduduk lesu di kursi, menatap foto buku nikah itu dengan air mata yang menetes. Sekalinya punya anak, tetapi aku sebagai ayah tak bisa menjadi walinya. Betapa aku tahu perbuatan yang telah kita lakukan sebuah kesalahan besar, bahkan Allah tak merestuinya. Ujar Rama dengan suara parau. Laras, duduk di samping suaminya dan mengusap bahu Rama dengan lembut. Istighfar, kamu ingat apa yang Ais bilang, ini sudah takdir kita, tak bisa diubah lagi. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Ara, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ucap Laras sambil mencoba menenangkan Rama. Wajah Rama tampak semakin muram saat ia menatap foto buku nikah itu. Ia merasa tidak bisa menerima kenyataan ini, bahwa anaknya telah menikah tanpa kehadiran keluarga. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Ara dan Brian telah memilih jalan ini demi kebaikan mereka. Sementara itu, di rumah Aisyah dan Rafael, suasana hening menyelimuti. Mereka berdua terdiam, menatap foto buku nikah di ponsel masing-masing. Aisyah duduk bersandar tak bisa lagi berkata-kata, menahan rasa marah dan kecewa yang menggebu-gebu. Rafael menatap Aisyah dengan pandangan yang penuh simpati, mencoba memberikan dukungan pada istrinya itu. Sayang, kenapa kamu terlihat sedih? Kalau aku jati Brian, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Jangan apa-apa kamu bawa pusing. Pikir saja, mereka setiap hari berduaan, sepasang kekasih. Saling berdekatan, tentu ada keinginan untuk saling menyentuh, memeluk, memandang dengan penuh cinta. Yakinlah, mereka sudah membuat pertimbangan sebelum memutuskan hal ini. Ucap Rafael dengan lembut. Tapi, Aisyah masih merasa sedih, padahal dia ingin hadir dalam pernikahan putri angkat sekaligus keponakannya itu. Tapi, apa, Rafael menarik Aisyah, memeluknya dan menciumi seluruh wajahnya dengan penuh kelembutan. Jangan mempersulit anak-anak, tujuan mereka tidak memberitahu kita, mungkin karena ingin memberi kejutan. Yang terpenting, mereka tidak berbuat sesuatu yang tidak pantas. Aisyah mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Tanganmu, Bang. Aisyah menepis tangan Rafael yang menjalar kemana-mana. Kenapa dengan tanganku? Dia berada di tempat yang seharusnya. Jawab Rafael dengan santai, sambil tersenyum. Ia semakin bersemangat menyentuh area sensitif istrinya dengan wajah nakal yang menggoda. Makin tua kok semakin ganjen. Ketus Aisyah, mencoba menutupi rasa malu yang mulai memenuhi dirinya, namun ia tak menolak lagi sentuhan suaminya. Tapi kamu suka, kan? Rafael mengedipkan matanya, membuat Aisyah tersipu malu. Wajahnya memerah, menandakan rasa canggung yang timbul akibat perlakuan Rafael. Kadang Aisyah bertanya-tanya, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tetapi setiap kali digoda dan disentuh suaminya, dia masih saja merasa malu dan berdebar. Rafael, dengan kecerdikannya, selalu tahu bagaimana membuat istrinya merasa gemas dan jatuh cinta lagi. Di tengah suasana yang semakin hangat, kedua pasangan itu merasakan cinta yang semakin menggebu yang tak pernah luntur seiring berjalannya waktu. Lonceng baru saja berbunyi, para murid berhamburan keluar kelas. Saling berebutan siapa yang sampai gerbang terlebih dulu. Hansa dan Amal berjalan santai sambil bercandaria di koridor sekolah yang mulai sepi. Kamu mau tukeran? Tanya Amel pada Hansa dengan tatapan penuh perhatian dan senyuman yang hangat. Hansa tampak bingung sejenak, merasa tidak mengerti maksud dari pertanyaan Amel. Maksudku, aku tahu kamu tidak suka satu kelompok dengan Gio. Jadi, aku rela bertukar tempat dengan kamu agar nanti saat belajar, kamu bisa lebih nyaman. Jelas Amel sambil memegang bahu Hansa dengan lembut. Hansa tampak berpikir sejenak, menggigit bibir bawahnya dengan perasaan yang ragu. Dia hampir mengangguk menyetujui tawaran Amel, namun tiba-tiba ranselnya ditarik dengan keras oleh seseorang, membuatnya menjauh dari Amel. Hei, Gio! Apa-apaan sih? Kamu! Teriak Amel kesal, memandang Gio dengan tatapan tajam. Gio menatap Amel dengan sikap acuh tak acuh, lalu menoleh ke arah Hansa yang tasnya masih ia tarik. Hansa tidak perlu ganti kelompok. Biar dia belajar denganku, aku tidak biasa bersama orang asing. Ucap Gio dengan nada dingin dan angkuh. Amal merasa terhina dengan ucapan Gio, namun dia memilih untuk tenang dan menghadapinya dengan kepala tegak. Hei, kamu pikir Esi mau belajar sama kamu? Esi tidak suka dekat-dekat dengan lelaki begajulan yang tidak jelas kayak kamu. Asal kamu tahu saja,
kamu itu tidak pantas so akrab dengan seseorang seperti Esye. Amal tampak emosi, ia melotot dengan mata tajam ke arah Gio. Hanza cukup terkejut dengan reaksi Amal, terlebih dengan apa yang barusan dia katakan. Seingatnya tak pernah ia bicara begitu, kenapa Amal tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat orang salah paham. Terima kasih, Amel. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikan aku. Tapi, aku tidak perlu tukar kelompok. Aku bisa atasi masalahku sendiri. Ujar Hanza dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Amal menghela napas, mengangguk mengerti, dan memberikan senyuman semangat pada Hanza. Kamu bisa adukan pada guru atau orang tuamu, kalau berandalan ini mengganggumu. Ucap Amel menunjuk Gio dengan dagunya, sebelum pergi. Ayo! Gio hendak menarik ransel Hanza lagi, namun, gadis itu menghindar dengan gesit dan geram. Aku bisa jalan sendiri, kamu nggak lihat aku punya 2 kaki? Ucap Hanza dengan nada ketus dan sinis. Ia kemudian berjalan mendahului lelaki itu dengan langkah panjang dan cepat. Gio tertawa kecil sambil menggigit bibirnya gemas. Hai, tunggu dong. Cepat banget jalannya kayak mau antri sembako saja. Celetuk Gio dengan senyum tengil yang membuat Hanza semakin kesal. Alisnya berkerut, wajahnya cemberut, namun ia tetap tak menoleh dan semakin mempercepat langkahnya. Gio terkekeh sambil mengejar Hanza yang terus melaju. Wah, kayaknya kamu udah kebelet banget, ya? Hah? Mau mampir ke toilet dulu, enggak? Godanya dengan suara keras, membuat Hanza merasa malu dan marah sekaligus. Dengan wajah memerah, Hanza menoleh tajam ke arah Gio. Cukup, Gio. Berhenti menggoda aku atau aku akan melaporkanmu pada OSIS. Ancam Hanza dengan suara tegas. Gio mengangkat tangan, tersenyum miring, dan akhirnya mengalah untuk tidak menggoda Hanza lagi. Sejak kapan aku takut sama OSIS? Kamu lupa kalau aku sama OSIS itu kayak sohib, bukannya setiap hari mereka mencari aku, ya? Gio baru tersadar, begitupun dengan Hanza. Keduanya saling menatap. Gio tersenyum dengan alis terangakat, sedangkan Hanza tersenyum sambil menggelengkan kepala. Habis pikir dengan lelaki itu, kenapa dia terdengar bangga, ketika terus bermasalah dengan OSIS setiap hari. Pegang. Gio memberikan sebuah buku pada Hanza, dan gadis itu menerimanya dengan kening berkerut. Kamu bawa, nanti salin di sini, besok berikan padaku. Ucap Gio sambil menutup tasnya. Kerutan di dahi Hanza semakin dalam. Ia menatap buku kuno itu dan Gio bergantian, lalu ia menunjuk buku catatan itu. Apa ini? Lihat saja, nanti kamu juga tahu. Jawab Gio. Lalu ia berjalan meninggalkan Hanza yang terbengong. Ketika ia tersadar, Gio sudah berjalan jauh. Gio! Teriak Hanza dengan geram. Ia berlari mengejar Gio dengan ekspresi marah. Gio menoleh melihat Hanza mengejarnya, dia berlari semakin cepat. Catat yang rapi, ya, terima kasih, Yang Mulia Ustadzah. Seru Gio, kebetulan sekali salah satu temannya lewat dengan motor, dengan cepat remaja lelaki itu melompat naik, tanpa memikirkan dirinya yang mungkin saja bisa terjatuh dan membuat dirinya terluka. Hanza berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ia mencoba mengatur nafasnya, sambil memegang perutnya yang terasa kram. Melihat ini, salah satu pengawal yang menjaganya mendekat. Nona muda, apa Anda terluka? Apa saya perlu mengejar bocah itu? Tanyanya dengan tegas dan penuh hormat. Hanza melambaikan tangannya, masih dengan dada naik turun dia berkata. Tidak usah, kamu pergi dulu, kenapa kesini sih? Ia menoleh ke kiri dan kanan, takut ada yang melihat, dia tidak suka sebenarnya diawasi begini, namun Dedi dan Masnya bersikeras untuk tetap memberikan pengawal, si kembar Yuda dan Yudi. Pemuda bernama Yuda itu mengangguk. Nona, sebaiknya lekas pulang. Tuan muda meminta Anda untuk segera kembali. Ucap lelaki berusia 25 tahun itu. Hanza kemudian berjalan meninggalkan sekolah bersama sopirnya. Dalam mobil ia masih memegang buku catatan milik Gio, ia menjadi kesal lagi, bisa-bisanya anak itu mengerjainya. Pak, aku boleh mampir dulu ke toko buku? Tidak. Tanya Hanza pada sopirnya. Maaf, Non. Tuan muda meminta saya langsung membawa Anda pulang, tidak boleh mampir kemanapun. Jawab lelaki parubaya itu dengan sopan. Hanza menghela nafas pelan, lalu ia duduk berpangku tangan, menatap keluar jendela. Mengapa dadanya ku tiba-tiba terasa tak nyaman? Gumam Hanza dalam hati sambil mengusap dadanya. Saat Hanza tiba di rumah, matanya terbelalak melihat kerumunan orang banyak yang mengenakan pakaian hitam. Jantungnya berdebar kencang, takut dengan apa yang tengah terjadi. Bendera kuning berkibar di halaman, menandakan ada duka yang menyelimuti rumahnya. Tenda berdiri megah di sana, menampung tamu-tamu yang datang. Mobil berhenti, dan Hanza langsung turun dengan perasaan yang tak menentu. Ia berlari masuk ke dalam rumah, matanya berkaca-kaca seiring langkah kaki yang terus melaju. Hatinya seperti dirobek, tak mampu menahan kecemasan dan rasa takut yang memuncak. Tidak boleh, tidak ada yang boleh pergi, ya Allah, aku takut, Umi, Dedi. Teriak Hanza histeris. Air mata yang tertahan akhirnya jatuh membasahi pipinya yang pucat. Dia berusaha mencari sosok kedua orang tuanya di tengah kerumunan orang, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir begitu ia terbangun. Bab ke-170. Hanza masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa, langkah kakinya terburu-buru. Begitu sampai di ruang tengah, ia terkejut melihat dadinya membopong uminya yang tampak menangis hingga pingsan. Keningnya berkerut, bingung dengan situasi yang terjadi. Hanza mendekat, namun tiba-tiba Azam menarik menghampiri dan menarik tangannya. Ganti baju dulu, katanya dengan tegas, seolah ingin menjauhkan Hanza dari pemandangan yang menyedihkan itu. Siapa?
Mas, kenapa Umi sampai pingsan? Hanza bertanya dengan penuh kekhawatiran. Tangannya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Azam menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab pertanyaan adiknya. Nenek, beliau sudah tiada. Jawabnya dengan suara lirih dan getir. Apa? Hanza terkejut, matanya terbelalak dan air mata yang semula hanya mengalir perlahan kini menjadi deras. Tubuhnya lemas, seolah tak mampu menopang beban berita yang baru saja diterimanya. Hatinya serasa diremas-remas, pilu yang tak terkira. Di tengah kesedihan yang menyelimuti keluarga itu, Hanza mencoba menenangkan diri. Ia menggenggam tangan Azam erat, mencari dukungan dari kakaknya yang juga tengah berduka. Mereka berdiri bersama, menatap Uminya yang masih terisak dalam pelukan dadinya, saling berbagi rasa sakit yang mendalam. Mengapa, Mas? Semalam nenek baik-baik saja. Hanza berjalan hingga tiba di pintu kamarnya. Azam, memegang kedua bahu Hanza, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Ternyata, selama ini nenek keluar negeri bukan karena ingin berlibur ataupun menikmati masa tuanya, tetapi pergi mengobati penyakitnya. Jelas Azam dengan suara bergetar. Hanza menutup mulutnya, selama ini neneknya selalu tampak baik-baik saja. Beliau selalu ceria dan semangat setiap kali melakukan panggilan telepon maupun video. Siapa sangka di balik senyuman itu neneknya menyimpan penderitaan sendiri. Sudah, sana ganti baju dulu, Mas tunggu kamu di depan. Ucap Azam seraya menghapus air mata Hanza. Hanza mengangguk, kemudian ia masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Azam kembali keluar di mana sang nenek tertidur lelap untuk selamanya. Di tengah hiruk-pikuk ruangan yang dipenuhi suara isak tangis, Laras dan Rama akhirnya tiba di tempat peristirahatan terakhir bibinya. Mata Laras yang sedang hamil tua itu sudah memerah dan sembab, seolah baru saja menangis terseduh-seduh sepanjang perjalanan. Ais! Suara Laras gemetar saat memanggil Aisyah, sepupunya yang sedang duduk di samping jenazah bibinya. Aisyah menoleh, melihat Laras ia langsung menepis tangan Rafael yang mencoba menenangkannya, lalu berdiri dan menghampiri Laras yang terlihat lemah. Laras, Mama sudah pergi, Hiks. Laras mengangguk, ia bisa merasakan kehilangan yang sama dengan Aisyah. Keduanya saling memeluk erat, mencoba menguatkan satu sama lain di tengah duka yang menimpa keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa kini hanya mereka berdua yang tersisa sebagai saudara, mengingat Ibu Laras, Sekar, juga telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Rama menghampiri mereka dan meletakkan tangannya di pundak Laras, memberikan dukungan dan kehangatan yang dibutuhkan saat itu. Kehilangan ini mengingatkan mereka akan pentingnya saling menjaga dan menghargai kehidupan serta waktu bersama keluarga yang tersisa. Laras berdiri tegak di samping Aisyah, mencoba memberikan semangat pada sepupunya itu. Kamu yang kuat, kamu tidak sendiri, masih ada aku, kita berdua dan anak-anak. Ada aku, Ais. Ucap Laras dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Laras merasa belum cukup waktu yang mereka habiskan bersama, setelah beberapa tahun ini dia dan Tante Dewi baru bisa berbaikan. Rasa penyesalan begitu besar menghantui hatinya. Aisyah menatap Laras dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Ia merasa bersyukur masih memiliki Laras yang selalu setia mendampinginya di kala suka dan duka. Aisyah perlahan menyandarkan kepalanya di pundak Laras, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika Laras hendak menepuk-nepuk punggung Aisyah untuk memberikan dukungan lebih, tiba-tiba tubuh wanita itu lemas dan ambruk ke lantai. Aisyah pingsan, tak tahan menanggung beban duka yang begitu berat. Ais, ya Allah! Teriak Laras panik, berusaha menopang tubuh Aisyah yang ambruk. Hatinya berkecamuk antara rasa sedih dan cemas, berharap Aisyah bisa menerima dengan hati yang lebih ikhlas. Rafael dengan sigap mengendong sang istri, membawanya masuk ke dalam kamar mereka. Ara dan Nara hendak mengikuti, namun ditahan oleh Azam. Biarkan Dedi saja, kalian di sini, menyambut para tamu yang datang melayat. Ucap Azam. Keduanya mengangguk patuh, kembali duduk membaca surat Yasin. Sementara di kamar, Rafael membalurkan minyak kayu putih ke hidung dan tengkuk Aisyah, bibirnya terus menggumamkan kata maaf. Dia merasa bersalah karena telah menyembunyikan hal ini dari istri dan anak-anaknya. Meski ini adalah permintaan mama mertuanya sendiri, tetap saja, dia merasa sangat bersalah. Sayang, aku minta maaf, maafkan aku. Rafael bersungguh-sungguh memohon, matanya memerah dan berair. Rasa sedih melanda hatinya melihat keadaan Aisyah. Jika saja dia memberitahu lebih awal, mungkin Aisyah tidak akan sisyak ini. Selama ini, Mama Dewi berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung koroner, penyakit yang sangat mematikan. Rafael telah mencoba segala cara demi kesembuhan mertuanya, namun takdir berkata lain, uang yang dia miliki tak mampu menyelamatkan nyawa mertuanya. Aisyah terbaring lemas, menangis pilu mengingat kalau dirinya tak lagi memiliki ibu. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar dan tangisannya terasa tak akan pernah berhenti. Rafael mendekapnya erat, mencoba memberi dukungan dan kekuatan untuk istrinya yang sedang berduka. Aku akan selalu ada untukmu, sayang. Bisik Rafael lembut di telinga Aisyah, mengusap air mata yang mengalir deras di pipi istrinya. Aisyah membalas pelukan Rafael, mencoba merasakan kehangatan yang bisa memberinya sedikit ketenangan di tengah badai kesedihan yang sedang melanda. Rafael menyesal tidak memberitahu Aisyah lebih awal, namun ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga dan mendampingi istrinya hingga maut memisahkan mereka. Di hari yang mendung, langit kelabu menyelimuti pemakaman Mama Dewi. Suasana haru biru terasa begitu kental di udara, seolah-olah bahkan angin pun ikut merasakan kepedihan yang melanda hati semua yang hadir. Para sahabat Rafael dan Aisyah serta cucu Mama Dewi berdiri dengan wajah penuh kesedihan. Air mata tak henti mengalir membasahi pipi mereka yang pucat. Namun, di rumah yang jauh dari pemakaman, Aisyah duduk termenung sendirian.
Dia tidak sanggup menghadiri pemakaman mamanya, beban kesedihan yang terlalu berat membuatnya tak mampu melangkah keluar dari rumah. Rafael, sang suami, setia menemaninya. Dia menggenggam erat tangan Aisyah, memberikan kekuatan dan dukungan. Sayang, kamu ingat apa yang Mama katakan? Beliau rindu Papa, sudah sejak lama ingin kembali berkumpul dengannya, sekarang, Mama dan Papa pasti akan bertemu lagi, jadi kamu tidak boleh terlalu sedih. Aisyah tak merespon perkataan Rafael, yang dia sesali dalam hidupnya hanya satu, di hari tua sang mama, di saat sakit yang dideritanya, dia tak ada di samping wanita itu, dia tidak punya kesempatan untuk merawatnya, dia tidak punya kesempatan untuk berbakti kepadanya. Andai aku tahu dia sakit, aku pasti akan merawatnya dengan baik, menghabiskan waktu lebih banyak dengannya. Ujar Aisyah dengan bibir bergetar karena tangis. Rafael menunduk, lagi-lagi rasa bersalah menusuk sanubarinya, membuat dia merasa teramat jahat menjadi seorang suami. Di pemakaman, doa-doa terucap dengan lantang, suara isak tangis pecah mengiringi tiap-tiap kalimat yang terucap. Kenangan indah bersama Mama Dewi terpatri dalam benak orang-orang yang mengenalnya, mengingatkan akan kebaikan dan kasih sayang yang pernah ia berikan. Meskipun Aisyah tidak hadir secara fisik, namun cintanya yang tulus tetap terasa hadir dalam doa-doa yang terucap. Pada akhirnya, langit pun mulai menangis dengan gerimis yang turun perlahan. Seolah-olah alam pun ikut merasakan kehilangan yang begitu dalam. Ruang tamu terasa begitu ramai dengan kehadiran Samuel dan keluarganya, Kenzo yang datang bersama istri dan anak-anaknya, serta Raditya, Rama, dan Laras yang duduk berbincang di sudut ruangan. Cerita dulu ketika semasa Mama Dewi masih ada mengisi ruang tamu yang seharusnya sunyi, namun suasana itu tak mampu menjangkau hati Azam, Nara, Hanza, dan Ara. Keempatnya berdiri di depan pintu kamar uminya yang terkunci rapat. Sejak Mama Dewi dikebumikan, wanita itu tidak pernah keluar kamar, seakan menutup diri dari dunia luar. Hanza menatap Azam dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku khawatir sama Umi," ucapnya dengan suara bergetar. Azam menepuk bahu adik perempuannya itu, berusaha menenangkannya. "Tidak apa-apa, kan ada Dede yang menemani Umi. Apa yang kamu khawatirkan? Sudah, sebaiknya kita biarkan Umi menenangkan diri dulu," katanya dengan nada lembut. Azam kemudian mengajak Nara, istrinya, beserta kedua adiknya untuk meninggalkan pintu kamar ibu mereka. Mereka berjalan perlahan menuju ruang tamu, mencoba menyembunyikan kecemasan mereka di balik senyuman yang dipaksakan. Sementara itu, di dalam kamar, Aisyah terbaring lemah dengan air mata yang tak kunjung kering, meratapi kepergian mamanya yang begitu mendalam. Rafael berdiri di depan pintu kamar mandi, mengamati Aisyah yang masih menangis di pojok kamar sambil memeluk bantal. Rasa sakit hati Aisyah akibat kehilangan orang yang dicintainya begitu terasa, dan Rafael terus berusaha memberikan dukungan dan penghiburan. "Sayang, sudah dong, kamu sendiri tahu menangisi orang yang sudah meninggal itu akan memberatkannya. Istighfar, kamu yang mengajari aku sewaktu Oma pergi dulu, sekarang kamu malah lebih parah dari aku," ucap Rafael lembut sambil berjalan mendekati Aisyah. Aisyah memanyunkan bibirnya, lalu menatap Rafael dengan mata sembab. Setelah merasakan sendiri, ternyata sangat menyakitkan, kenapa harus sesakit ini, Bang? Rafael mengelus rambut Aisyah dengan penuh kasih sayang. "Itu tandanya iman kamu masih lemah, jika kamu menyadari setiap makhluk hidup hanya titipan Allah, kamu tidak akan merasa sekecewa ini," katanya, berusaha memberikan pencerahan. Aisyah mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang masih mengalir. Rafael lalu memeluknya erat, berusaha menguatkan hati Aisyah yang sedang rapuh. Di dalam pelukan itu, Aisyah merasa sedikit lebih baik, meskipun hatinya masih terasa sakit. Namun, setidaknya dia tahu bahwa ada suaminya yang akan selalu ada di sisinya untuk mendukung dan menjaga hatinya.